Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinanda Pristiana Nurmaida dengan NRT 11101181032 akan melakukan demo post-test VLSI dan perancangan logika. Ini adalah project yang saya buat pada post-test ini, yang mana di sini terdapat FSM controller dan ROM, yang mana FSM controller memiliki 3 input yaitu X, clock dan reset, kemudian keluarannya yaitu Y dengan lebar data 4 bit, yang mana Y ini nantilah yang menjadi address dari ROM. Kemudian keluaran dari ROM yaitu data dengan lebar 8 bit. Kemudian terdapat ketentuan khusus yang berdasarkan NRP, yaitu saya memiliki NRP 11101181032 sehingga A-nya di sini yaitu 1, B yaitu 1, C yaitu 1, D yaitu 0, E yaitu 1, F yaitu 8, G yaitu 1, H yaitu 0, I yaitu 3, dan J yaitu 2. Pada ROM di sini apabila alamatnya yaitu 0, maka datanya yaitu J, yang mana J tadi sebesar 2 desimal atau 0000010 biner. Kemudian apabila addressnya itu 1, maka datanya yaitu I, yang mana I yaitu 3 desimal atau 0000011 biner. Dan kemudian apabila addressnya itu 2, maka datanya itu H, apabila addressnya 3 itu datanya G, dan seterusnya. Hingga di sini apabila addressnya itu A hingga E, maka datanya yaitu I plus J atau 3 plus 2 atau 5 desimal. Selanjutnya ini adalah state diagram dari unit state mesinnya, yang mana di sini apabila reset berlogik 1, maka otomatis state selanjutnya atau next state yaitu S0. Kemudian apabila kita berada pada S0, apabila X-nya yaitu 1 atau inputnya itu 1, maka otomatis output Y adalah 1 dan state selanjutnya yaitu S1. Namun apabila pada saat S0 X-nya yaitu 0, maka outputnya yaitu 1 dan otomatis state selanjutnya yaitu S0. Kemudian apabila state yaitu S1, apabila X yaitu 1, maka Y outputnya yaitu 0 dan state selanjutnya yaitu S0. Sedangkan apabila X yaitu 0, maka Y adalah 1 dan state selanjutnya yaitu S2. Kemudian pada S2, apabila X yaitu 1, maka outputnya yaitu 5 dan state selanjutnya tetap S2. Kemudian apabila pada X2 X-nya yaitu 0, maka output Y yaitu 3 dan state selanjutnya yaitu S3. Kemudian pada S3 apabila X yaitu 0, maka output Y yaitu 6 dan state selanjutnya yaitu S3, dan pada S3 apabila X-nya yaitu 1, maka Y-nya yaitu 4 dan state selanjutnya yaitu S0. Selanjutnya saya telah membuat program VHDL code-nya, yang mana di sini terdapat 3 buah input, sebuah output, dan sebuah in-out atau input-output, yang mana inputnya yaitu CLK, X, dan RST atau reset, kemudian outputnya yaitu data, dan FSM out Y di sini sebagai input, dan output artinya dia sebagai output atau keluaran dari FSM, dan juga sebagai input dari ROM, yaitu sebagai address, yang mana data di sini memiliki lebar 8 bit dan FSM out Y memiliki lebar data 4 bit. Kemudian di sini untuk state sendiri yang digunakan yaitu S0, S1, S2, dan S3. Kemudian di sini digunakan signal next state dan current state sebagai state. Kemudian sini digunakan juga tipe ROM array yang merupakan array dengan indeks 0 hingga 15 dan lebar data 7 down to 0 atau 8 bit. Kemudian di sini constant isi ROM, yang mana di sini apabila pada ROM apabila addressnya yaitu 0, maka datanya yaitu 00000010 atau 2 desimal. Kemudian apabila addressnya itu 1, maka datanya yaitu 3 desimal. Apabila addressnya itu 2, maka datanya yaitu 0 desimal. Kemudian apabila addressnya itu 3, maka datanya yaitu 1 desimal. Apabila addressnya itu 4, maka datanya yaitu 8 desimal. Apabila addressnya 5, datanya yaitu 1 desimal, dan seterusnya. Yang mana di sini sesuai dengan ketentuan NRP, dan hal tersebut sudah saya jelaskan di awal video tadi. Kemudian di sini pada state track proses CLK, RST, di sini apabila reset yaitu berlogik 1, maka current state adalah S0. Sedangkan apabila reset
tidak bernilai 1 atau reset bernilai 0, kemudian kalau mengalami rising edge, maka current state akan digantikan oleh next state. Yang mana di sini untuk state-nya awalnya FSM out Y bernilai 0000, kemudian di sini case current state is ketika current state yaitu S0, kemudian jika X-nya yaitu 0, maka next state otomatis adalah S0 dan FSM out Y adalah 1. Kemudian apabila X-nya yaitu 1, maka next state yaitu S1 dan FSM out Y adalah 0001. Kemudian pada saat current state yaitu S1, apabila X yaitu 0, maka next state yaitu S2 dan FSM out Y yaitu 0001. Kemudian apabila X yaitu 1, maka next state yaitu S0 dan FSM out Y yaitu 0000. Kemudian apabila state yaitu S2, di sini apabila X-nya yaitu 0, next state-nya adalah S3 dan FSM out Y yaitu 0011. Kemudian jika X-nya yaitu 1, maka next state-nya yaitu S2 dan FSM out Y yaitu 0101. Kemudian di sini apabila present state yaitu atau current state yaitu S3, maka apabila X-nya yaitu 0, maka next state-nya yaitu S3 dan FSM out Y yaitu 0110. Namun apabila X-nya yaitu 1, maka next state-nya yaitu S0 dan FSM out Y yaitu 0100. Program untuk FSM di sini sudah sesuai dengan state diagram yang telah saya jelaskan di awal video tadi. Kemudian di akhir di sini isi dengan address sesuai dengan FSM out Y akan dikeluarkan sebagai data. Selanjutnya, saya akan melakukan cek sintak dengan cara klik kanan cek sintak kemudian run. Di sini cek sintak telah tercentang hijau, artinya cek sintak telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi. Untuk itu, saya membuat perancangan test bench-nya terlebih dahulu. Dan ini adalah perancangan test bench-nya. Ini saya menggunakan clock period sebesar 100 nanosecond. Kemudian pada stimulus prosesnya di sini awalnya RST atau reset diberi logic 1, kemudian setelah 150 nanosecond maka reset diberi logic 0 dan X diberi logic 0, yang mana di sini next state-nya nantinya adalah S0. Kemudian setelah 100 nanosecond X-nya diberi logic 1, yang mana nantinya next state-nya yaitu S1. Kemudian setelah 100 nanosecond X-nya tetap 1 sehingga state selanjutnya yaitu S0, kemudian setelah 100 nanosecond X-nya tetap 1 sehingga nantinya next state-nya yaitu S1. Kemudian pada saat S1 apabila X-nya diberi logic 0, maka state selanjutnya yaitu S2. Kemudian setelah 100 nanosecond X-nya diberi logic 1 sehingga state-nya tetap S2. Kemudian setelah 100 nanosecond X-nya tetap X-nya diubah menjadi X0 sehingga next state-nya yaitu S3. Kemudian setelah 100 nanosecond X-nya tetap berlogic 0 sehingga next state-nya yaitu S3 dan setelah 100 nanosecond lagi X-nya diubah menjadi 1 sehingga next state state selanjutnya yaitu S0. Untuk lebih jelasnya saya akan melakukan simulasi dengan cara klik kanan pada simulate behavioral model kemudian run. Dan ini adalah hasil simulasinya. Untuk lebih jelasnya saya akan melakukan zoom to full view. Kemudian FSM out Y di sini akan saya ubah menjadi unsigned decimal. Di sini awalnya reset berlogic 1, yang mana apabila reset berlogic 1 maka state-nya yaitu S0, apabila state yaitu S0 dan X yaitu 0, maka FSM out Y akan bernilai 1, yang mana FSM out Y ini akan menjadi address dari ROM. Apabila address ROM yaitu 1, maka data yang dibaca oleh ROM yaitu 0000, 0011 atau 3 desimal. Kemudian apabila reset sama dengan 1 di sini, maka next state atau state selanjutnya yaitu tetap S0. Jadi di sini walaupun reset berlogic 0, setelah 150 nanosecond reset dijadikan berlogic 0 dan di sini rising edge, maka next state otomatis masih S0, yang mana apabila state yaitu S0 dan X-nya berlogic 0, maka di sini FSM out Y akan bernilai 1, yang artinya apabila address ROM yaitu 1, maka datanya 0000, 0011 atau 3 desimal, dan
next state atau state selanjutnya, yaitu tetap S0. Sehingga di sini pada saat racing age selanjutnya, next state akan menggantikan present state, yang mana tadi next state-nya yaitu S0. Kemudian apabila present state yaitu S0 kemudian X yaitu 1, maka FSM OT akan bernilai 1, sehingga apabila address bernilai 1 maka data yang dibaca oleh RAM yaitu 00000011 atau 3 desimal, dan next state yaitu S1. Kemudian setelah racing age selanjutnya, racing age dari clock selanjutnya, maka present state akan digantikan oleh next state, yang mana tadi sebelumnya diketahui bahwa next state yaitu S1, sehingga di sini apabila present state yaitu S1 kemudian X berlogik 1, maka data atau FSM OT akan bernilai 0, yang mana apabila address ROM bernilai 0 maka data yang dibaca oleh ROM yaitu 00000010 atau 2 desimal. Dan next state-nya adalah S0. Jadi di sini setelah racing age clock selanjutnya, next state akan menggantikan present state, yang mana present state akan menjadi S0 apabila state yaitu S0 dan X yaitu 1, maka FSM OT akan bernilai 1, yang mana apabila address ROM bernilai 1 maka data yang dibaca oleh ROM yaitu 00000011 atau 3 desimal. Kemudian next state-nya adalah S1. Jadi setelah racing age clock selanjutnya di sini, present state akan digantikan oleh next state, yang mana next state-nya yaitu S1, sehingga di sini present state-nya menjadi S1. Kemudian apabila present state yaitu S1 kemudian X di sini diberi logic 0, maka FSM OT akan bernilai 1. Dan kemudian apabila address ROM bernilai 1, maka data yang akan dibaca oleh ROM adalah 00000011. Kemudian next state yaitu S2. Jadi setelah racing age clock selanjutnya, present state akan digantikan oleh next state yaitu digantikan oleh S2. Dan di sini apabila pada S2 X-nya berlogik 1, maka FSM OT akan bernilai 5, dan apabila ROM memiliki address 5, maka data yang dibaca adalah 00000001 atau 1 desimal. Kemudian next state-nya adalah S2. Jadi di sini present state apabila clock mengalami racing age selanjutnya, di sini present state akan digantikan oleh next state, yang mana next state-nya masih tetap S2, yang mana apabila S2 kemudian X-nya yaitu 0, maka FSM OT akan bernilai 3. Kemudian apabila address RAM yaitu 3, maka data yang dibaca oleh RAM yaitu 00000001 atau 1 desimal. Dan next state yaitu S2. Kemudian di sini apabila clock mengalami racing lagi, maka present state akan digantikan oleh next state, yang mana next state-nya yaitu S2. Apabila present state yaitu S2, kemudian X-nya di sini 1, maka FSM OT akan bernilai 6, yang mana apabila address ROM bernilai 6, maka data yang dibaca oleh ROM adalah 00000000 atau 0 desimal. Kemudian next state yaitu tetap S3. Jadi di sini setelah racing age clock selanjutnya, present state akan digantikan oleh next state lagi, namun next state-nya tadi masih tetap S3, sehingga di sini present state menjadi S3. Yang mana apabila present state yaitu S3 kemudian X diberi logic 1, maka FSM OT akan bernilai 4, yang mana apabila address ROM bernilai 4, maka data yang dikeluarkan atau data yang dibaca oleh ROM adalah 00001000 atau 8 desimal. Demikian demo post-test yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.